Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih ya masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dengan saya Dora. Dan pendengar kami punya kerjasama ya dengan PPI Dunia dengan program Study Abroad Around the World. Dan kali ini narasumber saya ada Mas Dian Herdiana, ini selaku Gubernur KKMI Libya. Jadi sedang menempuh studi di Libya nih. Menarik sekali ya, negara di Afrika Utara ini menjadi tujuan studi nih dari Mas Dian. Kenapa dan gimana sih prosesnya Mas Dian dan teman-teman PPI lainnya di sana yang akhirnya memilih Libya sebagai tempat untuk menimba ilmu. Apa nih alasannya ya? Langsung kita tanya saja. Mas Dian Herdiana sudah tersambung nih melalui Zoom. Halo, apa kabar Mas Dian? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dian. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan sedang di sela-sela kuliah nih kita ganggu dulu ya. Terima kasih loh Mas Dian mau menyempatkan waktunya ya. Sama. Oke. Mas Dian, ini Libya ini kan negara di Afrika Utara ya. Dan mungkin banyak orang yang bertanya-tanya begitu ya, karena bukan suatu pilihan yang umum ya, orang untuk menempuh studi ke Libya. Paling banyak kan orang Indonesia tuh yang deket-deket kayak misalnya Australia atau Singapura, Ya, Pak. atau mungkin yang jauhnya mungkin ke Eropa begitu ya. Ini kenapa nih Mas Dian akhirnya memutuskan Libya menjadi tempat untuk menempuh studi nih di sana? Ya, saya ucapkan selamat siang, selamat ceria buat negara kita di Indonesia. Saya Dian Herdiana, asal dari Majalengka, ya, Majalengka, Jawa Barat, Mbak. Sunda Asli ini ya. suku Sunda. Sunda Empire. Sunda Empire. Ya, sangat menarik sekali ya siang hari ini. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Alasan saya pergi ke jauh-jauh ya ke negara Libya, awalnya saya tidak tahu yang namanya negara Libya ya pertama kali itu. Namun setelah setelah lihat teman saya dulu, beliau itu pergi ke Suriah, kemudian ada konflik di sana, kemudian pulang ke Indonesia dan beliau mencoba lagi beasiswa ke Libya. Nah, alhamdulillah beliau itu tembus ke Libya dan beliau mengabarkan ke saya bahwasanya Libya kayak gini, negaranya kayak gini. Dan semua beasiswanya itu full. Alhamdulillah. Beliau ngabarkan kayak gini, keadaan konfliknya kayak gini. Libya pun dalam waktu itu masih keadaan dalam konflik ya, sesama saudaranya, masih konflik dalam saudaranya. Sampai saat ini negara Libya masih keadaan konflik. Namun alhamdulillah sekarang masih reda lah. Sekarang masih reda, tidak sekonflik zaman dulu gitu kan. Sekarang karena adanya pemerintahan sementara di Libya itu. Alasannya yang pertama adalah negara Libya itu dikenal dengan negara sejuta hafiz Quran. Ya, dan alhamdulillah saya berada di pusatnya, di pusat kotanya, itu namanya Zletin. Di pusat Zletin terkenal dengan Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah saya merasakan banget di sini suasana Al-Qur'an, bagaimana menghafal Al-Qur'an sesuai dengan metode zaman dulu. Mungkin teman-teman semuanya pernah melihat bagaimana orang Libya menghafal Al-Qur'an dengan tulisan menggunakan lauh. Lauh itu apa? Papan dari kayu, terbuat dari kayu ya. Kemudian dikasih tinta warna hitam itu dari arang ya, kalau bisa dari arang, dari kulit kambing yang udah dibakar. Terus pakai bambu nulis. Contohnya misalkan Syekh itu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekhnya itu Alhamdulillah, terus lagi Alhamdulillah sampai satu halaman di dalam Al-Quran sampai penuh di lauhnya itu, di papan tulisnya itu. Setelah itu kemudian
diserahkan ke syekhnya, apakah tulisan kita ini benar atau belum. Kemudian dicek sama syekhnya itu, dibenarkan, oh ini salah, cek 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 cek. Setelah itu dibacakan, lalu pergi ke tempat, lalu dihafalkan seperti itu. Sampai hafal, diulang-ulang, setelah hafal disetorkan lagi. Coba setorkan, baca, alhamdulillah hafal, udah lulus. Ketika salah dalam hurufnya itu, belum lancar, udah ke sana, jangan nulis lagi. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Itu terkenalnya Libya di pusatnya itu, di pusat Zlatan terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya yang sangat luar biasa seperti itu. Dan Zlatan ini terkenal dengan juaranya Hafiz Quran. Contoh kemarin di mana, di Kuwait, juara ketiga hafal Al-Quran. Kemudian di Saudi juara kelima hafal Quran. Kemudian di Dubai juara 1 hafal Al-Quran. Dari Zlatan juga terkenal di dunia ketika ada perlombaan musabaqah Al-Quran di Timur Tengah, dan alhamdulillah Libya selalu eksis di nomor 1 atau 2 sampai 5 gitu kan. Alhamdulillah saya merasakan banget di sini ya, suasana bagaimana menghafal Quran bersama orang-orang Libya, bergaul dengan orang Libya kayak gimana, seperti itu, Mbak. Oke. Jadi ini dari teman ke teman lah ya ceritanya, akhirnya bisa ke Libya. Dan ini beasiswa ya Mas Dian ya? Iya, betul, Mbak. Betul. Di sana ambil studi apa Mas Dian? Saya sekarang ambil studi tafsir, Mbak. Oke, ambil studi tafsir untuk S1 ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau beasiswa sendiri nih di sana itu full semua ya, dari mungkin tempat tinggal, uang saku. Itu gimana Mas Dian? Ya, tempat tinggal kita sudah disediakan, kasur semuanya ada, tinggal kita belajar saja seperti itu. Untuk yang bisa, masalahnya bisa untuk uang saku. Biasanya suka di sini tuh suka bukan jarang ya. Jarang dikasih gitu kan, suka mandat gitu. Suka mandat. Dikasih cuman ya mandat gitu kan, nggak selalu tiap bulan. Telat ya gitu, telat ya. Telat gitu, Mbak. Oke, tapi cukup uang sakunya? Alhamdulillah, lebih dari cukup insya Allah. Lebih dari cukup. Itu tergantung gaya hidup kita aja kali ya kalau uang saku ya. Betul, Mbak. Betul. Lalu ini menarik juga mungkin teman-teman yang ingin mencoba begitu kuliah di Libya. Ini persyaratannya seperti apa sih? Susah nggak sih, dan harus bisa bahasa Arab kah, atau di sana pakai bahasa pengantarnya bahasa Arab? Iya, betul, bahasa Arab. Oke. Jadi gimana nih prosesnya kemarin ketika mendaftar, Mas Dian? Daftarnya kita cukup mudah ya, cuman mengirimkan semua berkas yang disyaratkan di sini. Ya seperti umumnya lah, Mbak. Seperti umumnya ijazah, kemudian apalagi itu yang akte kelahiran ya. Semua ijazah dan transkripnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga SKCK dari kepolisian seperti itu, surat rekomendasi dari ormas atau dari siapapun gitu kan, dari rekomendasi. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan bahasa terjemah resmi ya. Setelah itu dikirimkan ke kampusnya, dikirimkan berkasnya. Setelah itu tunggu proses seperti itu. Sangat mudah sekali gitu kan. Nggak harus mahir bahasa Arab, nggak. Di sini pun banyak sekali yang belum lancar bahasa Arab namun keterima, adalah alhamdulillah. Seperti itu. Tapi ketika diterima ada satu SKS atau berapa SKS nggak sih untuk belajar bahasa? Ada persiapan bahasa Arab dulu gitu. Sekitar 3 bulan paling lama, 3 bulan. Dan ini kan menarik ya, di Libya ini negara di Afrika Utara. Lalu gimana nih untuk Mas Dian sendiri untuk beradaptasi di sana? Karena tentu berbeda ya dengan di tanah air. Ya, di sini ya budayanya beda dari Indonesia. Kita masuk ke Libya itu seperti apa ya? Sepi gitu kan, sepi dari yang namanya tongkrongan seperti anak-anak muda ya di Indonesia, seperti itu. Sepi. Dan kebanyakan di sini tuh pendatang ya, yang banyak nongkrong di taman, di
di mana lagi di taman-taman lah, ya, di kota-kota besar seperti itu, banyak itu pendatang. Orang Libya itu jarang. Orang Libya itu nongkrongnya itu di kafe-kafe, Mbak, ngopi bareng sama teman-temannya seperti itu. Dan saya di sini di Zlatan ini jarang ketemu sama perempuan-perempuan orang Libya, jarang sekali, Mbak, jarang sekali seperti itu. Mungkin karena sangat menjaga apa namanya ya, menjaga anaknya ya, supaya di rumah terus seperti itu. Dan budaya di sini itu ketika kita misalkan diundang ke rumahnya itu sangat luar biasa sekali, Mbak. Misalkan diundang dalam acara syukuran, misalnya syukuran rumah baru, syukuran anaknya baru lahiran atau akekahan, kita diundang ke rumahnya dan membaca Al-Quran, satu khatam Al-Quran dalam 30 orang. Jadi 30 juz, satu orang satu juz. Setelah itu baca Al-Quran di rumahnya, setelah itu dikasih makan dan pulangnya itu dikasih oleh-oleh seperti itu, Mbak. Seperti itu. Itu menarik sekali ya. Tadi tuh menarik ceritanya mengenai perempuan Libya. Jadi jarang ditemui perempuan Libya. Tapi kalau untuk di kampus sendiri ada kan perempuan Libya yang mengambil studi juga kan? Ada. Jadi yang tidak ada itu mungkin ibu-ibu yang mengasuh anaknya gitu yang di jalan. Nganterin sekolah juga nggak ada ya? Ibu-ibu yang nganterin sekolah gitu? Ngantarnya sama bapaknya, Mbak. Oke. Jadi memang lebih banyak di rumah begitu ya? Betul, Mbak. Betul. Tapi untuk pelayanan publik sendiri, tapi ada kan perempuan yang melayani di bagian publik, misalnya rumah sakit atau kantor-kantor pemerintahan? Iya, seperti itu ada di rumah sakit, di kantor-kantor itu ada sebagian yang mengurusinya itu adalah perempuan. Oke. Yang menariknya lagi, Mbak, di pasaran kita kalau di Indonesia kan banyak kan perempuan yang menjaga ya, Pak ya, yang menjaga barang-barang dan lain sebagainya di pasaran, toko gitu kan. Di sini banyaknya laki-laki, Mbak, di toko emas, di toko baju dan sebagainya semuanya laki-laki gitu kan. Tapi kalau bajunya baju perempuan tetap laki-laki? Tetap laki-laki yang jaga. Tapi yang belanjanya ibu-ibu, Mbak. Ibu-ibu gitu. Kadang sama anaknya juga datang seperti itu kan. Oh, menarik sekali ya. Itu. Apa memang jumlah laki-laki lebih banyak di sana atau bagaimana ya? Enggak. Ini memang adatnya seperti ini, Mbak. Adatnya seperti ini kalau di Libya itu. Oh, jadi memang sudah seperti itu. Lelaki yang lebih banyak mengambil peran begitu ya? Ya, betul. Oke. Ini menarik sekali. Tadi juga di awal Mas juga cerita bahwa memang Libya saat ini sudah lebih stabil ya, kalau kita bisa bilang lebih stabil ya. Dan memang pernah nggak mengalami kondisi begitu di mana situasi di Libya kurang aman? Biasanya apa yang dilakukan teman-teman di sana? Ya, saya sangat mengalami banget ya tahun 2021 itu. Ada gejolak konflik juga sama suku ya. Memang di sini banyak sukunya, Mbak ya. Banyak kabilahnya seperti itu. Dikit-dikit kalau misalkan mau ngadain pemilu ya, pemilu presiden misalkan, ngadain pemilu presiden. Kantor KPU-nya itu hari H-nya mau ada pemilihan dibom, Mbak, KPU-nya itu sehingga diundur lagi pemilunya seperti itu. Jadi sekarang ini Libya ini sekitar 11 tahun belum ada pemilihan presiden, belum ada presidennya gitu secara resmi. Karena itu ya, karena ketika mau mengadakan pemilihan presiden, ya itu tiba-tiba ada aja permasalahannya itu. Tiba-tiba dibom tempatnya atau ada konflik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mengharuskan selalu diundur terus gitu kan. Sampai puncaknya itu antara tentara ini dan tentara ini ya, atau banyak milisi gitu kan, banyak milisi yang mengompori dan akhirnya konflik lagi, perang lagi, saling tembak menembak. Dan saya mengalami seperti itu sampai peluru nyasar tembus di depan saya gitu kan, lagi jalan di depan saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya masih diselamatkan seperti itu ya. Gitu. Dan ketika ada konflik, dan alhamdulillah ya, ketika ada konflik di Libya ini, di KBRI selalu standby mengabarkan bahwasanya Libya ini lagi ada konflik, silakan jaga baik-baik untuk mahasiswa semuanya. Kadang kampus juga suka mengadakan
silakan semuanya itu mahasiswa kumpul di suatu tempat yang tidak ada yang jauh dari konflik, misalkan dibawa ke mana, di dua tempat di bawah tanah seperti itu kan, di bawah tanah ada sebuah ruangan gitu kan, jauh dari, bebas dari konflik atau aman seperti itu. Dan alhamdulillah Mbak, selama di sini alhamdulillah konfliknya itu sesama kabilah, bukan sesama yang lain gitu kan, bukan menembaki yang sekarang konflik di Palestina ya, menembaki warga sipil dan sebagainya, bukan. Di sini konfliknya itu sesama tentara, sesama milisi, sesama suku gitu kan. Oke. Seperti itu. Tapi menarik ya, 11 tahun tanpa presiden. Jadi bagaimana Iya, betul. Libya menggerakkan perekonomiannya dan yang lain itu gimana ya? Kepikiran deh itu gimana caranya tetap berjalan begitu ya pemerintahannya. Iya, dari segi ekonomi emang ya, dari segi ekonomi Libya ini selalu dibombardir ya, naik turun. Tapi yang saya heran gitu kan, negara yang keadaannya lagi konflik, namun tidak krisis moneter gitu, tidak krisis gitu Mbak. Selalu eksis, selalu ada terus gitu kan. Mungkin ada persediaan minyak yang paling banyak itu kan Libya ini. Karena kan di kubu sekarang itu dibagi dua Mbak, pemerintahannya itu. Pemerintahan antara Tripoli sama yang di Benghazi, ada dua. Gitu kan. Jadi minyaknya itu dibagi dua gitu kan. Pemerintahnya dibagi dua, antara Benghazi sama yang di Tripoli seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang menggerakkan roda pemerintahan di sana ada dua kubu Ada ya? dua dari Tripoli sama yang dari Benghazi seperti itu. Timur sama yang di sini. Nah, kalau di Gelatin sendiri ini di mana nih? Di bagian Tripoli apa? Iya, dari bagian Tripoli sekitar 2 jaman lah. 2 jaman dari Tripoli menuju Zalep itu 2 jam. Oke. Jadi Ya, emang masih dibagi zonanya ya. Iya, Tadi dan menarik. masih ke Tripoli ya. Oke, dan menariknya tidak krisis ekonomi ini karena memang cadangan Ya. minyaknya yang cukup kuat ya. Tapi kalau seandainya Ya. minyak nggak ada gimana nih ya? Apalagi yang dicadangkan begitu. Betul. Nah ini tapi gimana nih kalau untuk adaptasi soal makanan nih ya? Karena kalau tadi saya pernah cerita-cerita juga nih dengan teman-teman di Ya, Mbak. berbagai negara nih, teman-teman pelajar, mereka juga struggle ya. Ini soal makanan tuh masalah juga gitu. Ada yang nggak cocok, ada yang harus bagaimana begitu kan. Ini kalau Mas Dian sendiri gimana nih soal makanan di sana? Masak sendiri atau udahlah makan apa adanya aja? Iya, selama saya di Libya ya alhamdulillah ya tidak ada permasalahan tentang makan ya. Walaupun sangat menarik sekali di Libya ini ya, Mbak. Sangat menarik sekali. Pokoknya setiap hari itu orang Libya itu makannya itu berbeda-beda. Misalkan hari Senin makanannya makruna atau makruna Mbak. Makruna? Kayak ini. Iya, kayak makroni tahu nggak Mbak? Makaroni. Ya, makaroni itu. Iya, makaroni. Kayak dibikin seblak kayak gitu, Mbak. Kayak dibikin seblak. Oke. Namanya makrona. Kayak dicampur-campur gitu ya, dicampur-campur ya? Iya, dicampur-campur gitu kayak pakai apanya itu? Bumbu-bumbu. Sayurannya juga ada. Terus pakai dagingnya juga di dalamnya sudah ada daging kambing biasanya itu daging kambing. Hari Senin itu makrona. Kemudian hari Selasanya kubza, roti. Oh, roti. Roti ada misalnya roti sama ininya juga sama sayur kuahnya juga di dalamnya ada dagingnya, daging kambing dan lain sebagainya. Oke, seperti kaldu ya, seperti kaldu. Iya, oke. Betul seperti itu. Kemudian hari Rabunya itu Selasa ya, hari Selasa ada namanya kuskusi. Kuskusi itu kayak apa ya? Kayak bentuk sagu gitu Mbak, sagu gitu, kayak bentuk sagu warna kuning. Seperti itu. Sama juga lauk pauknya ada daging dan sebagainya, cabai dan sebagainya ada seperti itu. Kemudian hari itunya jadi setiap hari itu berbeda-beda. Kuskusi, kemudian bazin. Nah, ini adalah makanan pokok orang Libya, bazin, Mbak. Bazin, ya. Makanan pokok orang Libya itu bazin itu berbentuk bakso gede, Mbak, bakso gede gitu kan, bulat. Bakso gede ya, terbuat dari daging atau apa tuh namanya itu? Apa itu nama kumah itu
sagu, bukan sagu apa Mbak ya? Tepung, Pembuatnya, tapioka. tepung, aduh, lupa kita bahasa Indonesianya. Tepung, dari terbuat dari tepung ya, Mm-mm. besar, bulat gitu kan. Nggak dikasih rasa hambar gitu Pak. Hmm, Cuman kuahnya itu yang lebih enak, kuahnya enak, terus dikasih dagingnya juga, daging sapi, daging onta dan sebagainya, ada semuanya di sana gitu kan. Itu makanan pokok orang Libya, bazin, setiap hari Jumat, pulang hmm, Jumat langsung makan bazin seperti itu. oke. Dan nasi pun ada, makan nasi hari Kamisnya, makan nasi seperti itu. Jadi Dan ah, saya, iya, dan saya di sini semuanya mengalami dari mulai itu sampai itu. Alhamdulillah tidak ada masalah seperti itu. oke. Dan itu Hmm. ini maksudnya setiap hari berbeda itu karena catering dari kampusnya atau dari asrama atau gimana? Ya, kalau dari kampusnya itu, ya berbeda-beda, Oke. berbeda-beda, ya beda. Jadi Mas Dian ini nggak perlu ngeluarin uang lagi ya untuk beli makanan berarti ya? Ya, kalau misalkan mau masak sendiri ya Mm. bebas lah, Tapi kalau bebas lah itu. kalau masak sendiri apakah ada bumbu Indonesia di sana? Rempah-rempah Indonesia ada? Rempah-rempah Lengkoas, Indonesia, lengkoas, ah, kemiri ah, gitu kan? kemiri nggak ada Nggak Mbak. ada kan? Terus mau masak apa ya Paling kalau? paling 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 banter ya kari lah, ada kari sama bumbu kuning ada lah Hmm, seperti itu. oke. Kalau Ada ini lagi apa ya, produk-produk Indonesia ada di sana? orang Indonesia, eh saya lihat cuman ada apa ya, Kopi, kalau dari bumbu, kopi ada, kopi, sambal, sambal. Indomie, sambal nggak ada sambal. Nah, Orang Arab gak suka sambal Mbak. oke. Itu yang kadang-kadang teman-teman pelajar tuh yang aduh nggak ada sambel gitu kan. Makannya kayak ada yang Iya. kurang. Oh, jadi Iya, di sini udah kenapa? disediain, Mbak. Kalau mau masak sudah disediain dapurnya, sudah ada gitu kan. Kalau mau bikin sambal tinggal beli cabenya, silakan bikin sambal sendiri seperti itu. Oke. Kalau Jadi bisa bikin sambal sendiri atau minimal bisa bikin nasi goreng atau rebus Indomie ya. iya. Paling standar Indomie, Mbak. Indomie juga nyampe ke sana ya? Ada Indomie, ada Indomie. Tapi Cuman ini yang jadi masalahnya, kok apa? itu yang buatannya kok buatan Mesir gitu, Mbak. Bukan buatan Indonesia gitu. Oh, karena mungkin Gitu produksinya kan. yang paling dekat di Mesir kali ya, pabriknya ya. Mesir. Hmm, Karena kalau silakan. produksinya dari Indonesia ongkosnya lumayan ya. Betul kali, Mbak. Betul, ongkos kirimnya sangat besar sekali gitu. Iya, jadi diproduksinya di Hmm. Mesir. Rasanya sama nggak? Pasti beda ya. Oh, Rasa beda Indomie. sekali Indomie sama Indonesia sama Indomie sini, beda sekali rasanya. Apa yang Jauh beda? banget. Di sini bumbunya itu minyak, gak ada minyak, bumbu minyaknya Mbak. Pakai Rasanya itu jadi pakai apa dong? gak Cuman ada, bumbu bumbu bubuk bumbu doang. doang, Oh, bumbu-bubuk doang seperti itu. kurang ya. Kurang Doang. rasa, kurang Hmm, rempah, kurang ya betul. micin. Boleh Oke. nantilah di apa diproduksi sama Indomie, boleh disponsori kan. Ya, Menarik sekali ya. Memang itu iya, iya. kalau teman-teman di negara-negara lainnya memang itu jadi bahan andalan ya untuk kalau mager Nah, atau apa tuh memang paling mudah emang merebus mie instan Indonesia iya, tersebut. Oke, ini betul menarik betul. sekali nih. Lalu kalau teman-teman nih para pendengar kita mau kuliah di Libya nih, tipsnya apa nih dari Mas Dian? Tipsnya itu yang Mm-mm. paling ampuh itu adalah kalau misalkan udah hafal Al-Quran, Mm-mm. ampuh sekali, insya Allah mudah Mm. sekali ya. Itu yang syarat yang pertama, kalau udah punya hafalan mudah sekali diterimanya. Tentu ya dari segi jasmani dan rohani sehat semuanya. Kemudian ya minimal kalau nggak bisa bahasa Arab, persiapkan dulu bahasa Arabnya biar mudah di perjalanan, percakapan sama orang Arabnya biar mudah. Kalau Oh. misalkan belum bisa bahasa Arab, persiapkan dulu dari sekarang seperti itu biar mudah. Selanjutnya rekomendasi Mbak, sangat penting sekali dari berbagai ormas sangat ditentukan. Tentu yang paling diakui di Zletin ini dari ormas Nahdiyin gitu kan, Nahdiyin Mm. atau Muhammadiyah seperti itu. Oke. Ormas-ormas besar terbesar di Indonesia lah, insya Allah di sini di
sangat diterima di Zlatan, terutama di Universitas Asamaria seperti itu. Oke. Ya. Jadi memang mempersiapkan dulu, paling penting adalah bahasa Arabnya. Tapi untuk bahasa Arabnya itu sama kan seperti yang sehari-hari, kadang ada beberapa negara yang penggunaan bahasa Arab sehari-harinya berbeda dengan yang dipelajari. Kalau di Libya gimana? Betul. Ya kalau kita sesama orang Libya ya kalau lagi bergaul emang mereka menggunakan bahasa Arabnya Libya atau lajahnya, amiyahnya Libya gitu kan. Tetapi kalau kita udah masuk kampus, perkampusan, perkuliahan, semua dosennya itu menggunakan bahasa Arab Fushah gitu kan. Dan alhamdulillah kita di Zlatan ini kita sangat berbaur sama masyarakat gitu Pak. Jadi bahasa Arab kita itu sangat berkembang gitu. Berbeda dengan kampus yang ada di kuliah dakwah Islamiyah yang ada di Tripoli gitu kan. Mereka itu selalu di asrama terus, jarang keluar di luar Libya. Dan walaupun keluar Libya itu sangat susah perizinannya. Dan kita di sini alhamdulillah di Asmaria sangat dekat sekali dengan masyarakat dan kita pun bergaul juga sama orang Libya. Jadi mudah bergaul gitu kan insyaallah. Oke, jadi punya banyak teman dan pengalaman baru begitu ya. Teman. Betul. Oke, terima kasih nih Mas Dian Herdiana sudah berbagi, sudah sharing juga. Semoga obrolan kita bermanfaat nih untuk teman-teman yang mungkin sedang galau juga ya mau kuliah di mana. Mungkin Libya bisa menjadi salah satu tujuan belajar selanjutnya nih. Jadi kalau mau lebih detail lagi bisa ke Instagram Instagram KKMI Libya ada ya? Betul, ada Instagram KKMI Libya, kan ada KKMI Libya sama KKMI Zlatan. Kita cabang dari KKMI Libya, Mas. Boleh tanya-tanya di KKMI Zlatan. Oke, jadi bisa DM aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut nih. Terima kasih Mas Dian Herdiana. Sama-sama Mbak, insyaallah. Sukses selalu studinya dan tetap tetap semangat, tetap sehat dan jaga keamanan juga ya di Libya nih. Ya, Mbak. Oke, terima kasih. Aman, insyaallah. Sampai jumpa Mas Dian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Dian Herdiana selaku Gubernur KKMI Libya. Dan itu tadi program Study Abroad Around the World, di mana kita bisa belajar di Libya, salah satu negara di Afrika Utara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.